Jadi tadi saya sempat buka komposter biopori. Saya lihat maggot banyak di situ. Jarang-jarang juga ada maggot. Mana ya? Nah itu. Nah ini. Nah ini. Ini bukan belatung ya teman-teman. Ini maggot. Maggot ini dia pengurai sampah organik. Hasil dari telur lalat BSF. Lalat BSF itu lalat yang di ternak. Biasanya ada peternakan lalat BSF memang untuk pengurai sampah organik. Nah ini maggotnya. Nanti yang dijual itu maggot ini. Dia biasanya kalau dari pabrikan maggot dijual dalam bentuk yang sudah kering. Tuh. Jadi kalau di komposter kalian ada ugat-ugat kayak gini, ini bukan belatung, ini maggot. Ini buat bisa pakan lele, ayam, ikan nila, ikan koi. Juga bisa buat pakan ternak lainnya. Tuh, kelihatan nggak? Ugat-ugat dia kayak belatung. Nah, ini. Tuh. Tuh. Nah, ini. Jadi kalau di komposter biasanya ada kayak gini, ada maggotnya karena dia kan berfermentasi ya. Dan lalat BSF itu harus bertelur di tempat yang bau fermentasi. Ini nggak bau ya. Ini nggak bau, nggak busuk, nggak, baunya nggak busuk. Ini baunya fermentasi, bau-bau hangat gitu. Apalagi ada maggotnya kayak gini, tambah nggak bau. Kita panen maggot dari komposter biopori. Angkat aja semua sampah-sampah. Nah, gitu. Nah, kayak gini ya. Ntar dia jatuh sendiri ke bawah. Kan dia ngurek gitu ke bawah. Dia nggak suka cahaya. Udah saya nggak usah digituin, udah biarin aja, tumprekin aja. Ntar dia jatuh sendiri. Nah, panen teman-teman. Ini buat pakan lele. Pakan lele yang protein tinggi. Wow. Ya, ini ya, numprak jatuh ya. Ntar dia ke ini, nyari lubang. Nah ini sampah yang kita angkat, yang ada maggotnya. Terus kita saring, dia nanti nyari celah, ngurek dia ke bawah. Dilanjut. Aduh. Kita sambil nunggu maggot, kita panen okra. Kalau okra enakan pakai gunting yang hitam tadi.
tapi ya udah nggak apa-apa. Besar aja. Nih yang ini. Setiap pohon ada kayaknya satu ya. Okra merah buat infus water. Ini okra ini kalau direndam airnya kayak jelly ya. Taruh di kulkas kayak bikin infus water daun mint aja. Dia bagus buat sembelit. Jadi yang punya wasir, yang darah tinggi, yang diabetes, katanya bagus banget minum konsumsi ini buat minuman harian. Kecil nggak itu saya? Udah. Coba. Ini itu. Mau panen terong di sebelah sana ya? Nah, kita liatin dulu ini timun. Nah, ini timun yang kemarin. Tuh. Ini kalau daunnya udah banyak, biasanya dihinggapi serangga penyerbuk ya. Serangga penyerbuk itu seperti lebah yang pantatnya kuning. Itu serangga-serangga penyerbuk. Ini ya. Ini yang karena 3 hari ini hujan, jadi ini nggak dikawinin. Dia penyerbukan alami. Tuh. Tapi kalau baru berbunga sedikit awal-awal perlu dibantu dikawinkan. Kalau udah banyak kayak gini bunganya, bisalah dia. Ini. Jangan itu. Bibit. Itu bibit. Itu yang itu tuh yang itu bibit yang mana? Ini. Ya. Oh, kena deh tangannya. Tuh, terus terong. Ngomongin. Nah, itu terong. Semua terong, no yang di depan. Ini nih. Dipanen semua. Ini kayaknya masaknya tuh udah. Ya kita lihat aja mereka masih mau berbuah atau enggak. Kalau enggak nanti kita ganti sama buncis. Gitu aja. Sayuran ini emang ada masa selesainya ya. Emang enggak terus-terusan berbuah, terus-terusan hidup, enggak. Emang ada masanya dia. Nanti kita rotasi. Yang itu tuh yang satu lagi di atas. Kenapa harus pakai sistem rotasi? Biar hamanya juga enggak itu-itu aja, jadi nyasar dia. Jadi boleh. Ada. Yang ijo-ijo tuh. Oh. Banyak kayaknya. Wah, ini kenapa ini? Coklat. Nggak apa-apa deh. Nih. Sedang. Coba diangkat itunya, pohonnya. Nah, tuh kan ada. Mana? Nah, itu ada. Tuh sama yang itu tuh. Kita petikin aja. Sayang. Ini. Coba. Iya, petik aja lah. Tuh ada lagi tuh. Kita petikin aja yang bisa dipetik. Mas ada satu lagi tuh di bawah. Angkat itunya. Nah, yang hijau. Iya. Tuh. Nah, ini lumayan lah hasil kebun. Bedanya petik di kebun sendiri sama beli di warung itu, di warung mah nggak ada sensasi metiknya teman-teman. Jadi kita memperjuangkan sensasi metik. Nah, ini hasil panen maggot dari komposter biopori. Kita saring ya, tuh. Sampahnya ditaruh di penyaring. Tuh. Jadi nggak ada yang sia-sia. Semuanya
bisa kita manfaatkan sekalipun sampah yang udah dibuang. Jadi tempat bertelurnya lalat BSF ini bisa diternak ya teman-teman, bisa banget diternak, bisa banget dijadikan usaha. Jadi yang masih bingung ya usaha apa, pekerjaan susah, ini bisa dipelajarin. Dan ini tuh nggak sulit, ini nggak sulit, insya Allah nggak sulit. Ini bisa dipelajarin, terus ini bisa dijual dengan mudah. Karena apa? Karena zaman sekarang tuh orang hobi peliharaan itu udah macam-macam, dan ini adalah salah satu alternatif pakan yang sangat direkomendasikan dan harganya juga lumayan. Ini karena kita lagi sempet kita panen, biasanya kadang-kadang ada magotnya pun kalau lagi nggak sempet ya udah dibiarin aja. Kalau dibiarin jadi apa ya? Jadi pupa. Setelah jadi pupa dia jadi lalat BSF lagi. Nanti biarin aja, lalat BSF ini ada di alam kok gitu. Diternak pun bisa. Jadi yang masih bingung, yuk coba deh pelajarin. Ini bisa banget jadi alternatif usaha. Paling nggak bisa ngasih makan peliharaan kamu sendiri. Kita bersihin dulu ya, biar ini kan dari komposter, bagaimanapun dia lumpur. Jadi jangan semuanya dimasukin ke kolam, biar kolamnya nggak terlalu berlumpur. Walaupun nggak akan bikin lelenya mati, cuman ya kotor aja. Dituang ke besek, ke basketnya. Oke. Vanila boleh, selele boleh. Terus aja, terus semua. Dapat setengah kilo. Ini magotnya. Wah, geli ya teman-teman. Kayak belatung. Nih mau dikasih kemana? Ke nila sama kelele. Apa sih? Iya sebentar. Tuh. Lihat kita panenan kita hari ini. Magot buat pakan lele. Magot dari komposter. Iya, Saleh. Kenila. Yuk. Kasih. Apa sih? Oh, ini bujangku. Mau diangkat. Aduh. Biasa. Kita kasih ke nila. Buat pakan nila, bebek, burung, koi, terus ikan lohan, ikan arwana. Pakai ini bisa banget. Hah? Kasih gurame. Kasih lele. Tuh. Jadi ini yang kita sebut sustain ya. Jadi dari sampah dapur lari ke POC, komposti, sampahnya juga sebagian yang bekas masak lari ke komposter biopori. Dari bioporinya menghasilkan kompos padat, dari kompostinya menghasilkan POC, pupuk organik cair, dari komposter bioporinya menghasilkan kompos padat.